Tak harus dominan dalam penguasaan bola serta bermain dengan tempo yang cepat, tapi sepak bola Ancelotti selalu bisa membawa keberhasilan. Itu pun terlihat di laga ini bagaimana Ancelottisme dimainkan Madrid untuk kalahkan Chelsea. Lalu bagaimana detail Ancelottisme tersebut di laga ini? Temukan jawabannya di video ini. Ancelotti tetap gunakan formasi 4-3-3. Komposisi pemain saat menang lawan Barcelona kembali digunakan. Camavinga mengisi pos fullback kiri. Lalu Rodrigo bermain di sayap kanan yang mengakibatkan Valverde harus turun ke lini tengah. Perubahan signifikan dilakukan oleh Lampard. Kini ia gunakan 3-5-2. Nostalgia zaman Tuchel pun terlihat di sini. Saat Kante dan Kovacic kembali mengisi lini tengah ditemani pemain baru Enzo Fernandez. Build up dilakukan Chelsea dengan memposisikan dua gelandang lebih dalam. Enzo dan Kovacic merapat ke belakang mendekat ke tiga bek tengah. Sebaliknya Kante berposisi lebih depan. Situasi ini membuat dua wingback leluasa maju. James dan Chilwell akan sejajar dengan penyerang saat serangan dilakukan. Lalu Kante akan semakin di depan membuat 4 bek hadapi 5 pemain Chelsea. Pola ini membuat bola banyak dialirkan ke sisi lapangan. Sebab dua wingback Chelsea memiliki ruang yang lebih luas. Nah, pengalir bolanya adalah Enzo. Ia banyak mengalihkan bola dari tengah ke James atau Chilwell. Ruang yang luas ini bisa terjadi karena Madrid tetap mempertahankan formasi 4 bek. Vinicius dan Rodrigo tak dimainkan lebih dalam untuk membantu bek, sehingga eksploitasi ruang di sisi lapangan bisa dilakukan Chelsea. Itu tak lepas dari pilihan Ancelotti yang ingin lakukan serangan cepat saat bola direbut, sehingga Vinicius dan Rodrigo jarang mundur. Dua pemain ini banyak menunggu di depan. Tentu dengan dribble dan kecepatan yang dimiliki, mereka berulang kali bahayakan pertahanan Chelsea. Misalnya saat Vinicius mampu melewati Fofana di sisi kanan pertahanan. Meski sudah dibatasi oleh James, Vinicius tetap bisa lewati Fofana. Tercatat setidaknya 4 kali Vinicius bisa lepas baik dari Fofana atau James di kanan. Sementara Rodrigo 2 kali lepas di kiri yang salah satunya akibatkan Chilwell di kartu merah. Uniknya saat situasi yang sama dilakukan lawan itu tak berhasil. Misalnya saat Sterling head to head dengan Militao dan juga dibatasi oleh Carvajal. Ia tak bisa melewatinya seperti Vinicius melewati Fofana. Dalam bermain, Ancelotti tidak menekankan serangan pada kreativitas semua pemain. Ini berbeda dengan Pep yang meletakkan kreativitas sebagai hasil kolektif semua pemain. Maka keberhasilan membuka pertahanan lawan dimulai dari penguasaan bola di belakang, mengalirkan bola ke tengah, lalu menyuplai bola ke kotak penalti lawan. Semua adalah satu kesatuan bagi Pep. Sementara Ancelotti memisahkan hal-hal tersebut. Yang terpenting adalah bagaimana bola ada di pertahanan lawan. Lalu pemain di daerah tersebut yang akan berkreasi untuk membuka pertahanan. Jadi tidak harus secara runut dari belakang seperti yang dilakukan Pep. Ini pun yang terlihat di laga ini. Mayoritas peluang Madrid bertumpu pada pola tersebut. Pemain belakang dengan cara apapun atau umpan apapun akan menyuplai bola ke pemain di depan. Lalu para pemain di depan ini yang akan berkreasi. Maka tidak heran cukup dengan beberapa kali umpan yang dilakukan 2-3 pemain pertahanan Chelsea bisa dibuka. Misalnya saat kerjasama Benzema dan Rodrigo ini. Rodrigo melakukan one-two dengan Benzema. Lalu one-two kedua dilakukan. Hasilnya Rodrigo bisa masuk ke kotak penalti dan melakukan tendangan ke gawang Chelsea. Dalam bertahan kita memiliki dua pilihan. Pertama, melakukan pressing tinggi atau tekanan ke lawan dengan konsekuensi area pertahanan akan terekspos. Kedua, merapatkan bek dekat dengan kotak penalti sehingga area pertahanan tak terekspos. Tapi konsekuensinya lawan leluasa menguasai bola dan mengumpan di tengah. Nah, situasi kartu merah Chelsea tidak kedua-duanya. Gelandang Chelsea tak melakukan pressing ke Valverde. Sedangkan posisi Silva dan Chilwell terlalu depan alias terlalu jauh dari kotak penalti sendiri.
Sehingga saat umpan terobosan dilakukan, ada ruang dan waktu bagi Rodrigo untuk mengejarnya. Chilwell pun harus menariknya dan kartu merah. Jadi peristiwa ini bukan sebatas kesalahan Cucurella, tapi ada miskoordinasi dalam sistem pertahanan Chelsea. Itu saja pembahasan di video ini. Sampai jumpa lagi di video yang lain.